Jadi jangan senang dulu jika rapid test itu negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang pemeriksaan rapid test, di mana hasil rapid test positif sering menimbulkan kepanikan kepada masyarakat, bahkan kepada kita sebagai tenaga medis. Sebelum kita membahas mengenai rapid test, alangkah baiknya kita memahami dulu sistem kekebalan tubuh kita atau biasa disebut antibodi. Antibodi merupakan sistem kekebalan tubuh yang berfungsi penting sebagai benteng pertahanan terhadap suatu penyebab penyakit. Untuk antibodi sendiri itu ada beberapa macam. Di antaranya yaitu imunoglobulin A, E, G, dan M. Dari 4 jenis imunoglobulin ini memiliki peran masing-masing. Untuk imunoglobulin A dan E ini berperan penting terhadap reaksi alergi, sedangkan untuk imunoglobulin G dan M berperan penting terhadap reaksi infeksi, baik itu dari kuman, bakteri maupun virus. Setelah teman-teman memahami tentang antibodi, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan rapid test COVID-19. Rapid test merupakan pemeriksaan dengan mengambil sampel darah pasien untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, itu artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus. Tapi bukan spesifik virus corona, bisa virus-virus yang lain. Dan perlu kita ketahui juga, untuk membentukkan antibodi IgG dan IgM ini memerlukan beberapa waktu, minimal 7 hari, 6-7 hari, bahkan bisa lebih berminggu-minggu. Jika hasil tes rapid test negatif, itu menandakan tubuh masih belum memproduksi IgG dan IgM. Itu artinya bisa ada dua kemungkinan, kita sudah terpapar tapi masih dalam masa inkubasi, atau kita memang belum pernah terpapar, makanya belum terbentuk antibodi IgG dan IgM. Jadi jangan senang dulu jika rapid test itu negatif. Untuk yang positif, jangan keburu panik dulu, karena yang menginfeksi tersebut belum tentu itu virus corona, bisa juga virus-virus yang lain atau kuman-kuman yang lain. Yang paling penting yaitu menjaga imunitas, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, supaya imun kita tetap kuat untuk melawan kuman, bakteri, dan virus. Yang dapat memastikan kita terbebas atau terinfeksi virus corona itu yaitu pemeriksaan PCR yang akurasinya jauh lebih tinggi dari rapid test, di mana PCR sendiri dapat melihat langsung adanya virus corona atau tidak. Jadi sebenarnya untuk rapid test sendiri itu berfungsi sebagai screening awal untuk pemeriksaan sistem kekebalan tubuh atau antibodi IgG dan IgM, dengan tujuan untuk memilah-milah pasien. Tidak semua orang dapat melakukan pemeriksaan rapid test karena memang keterbatasan alat yang dimiliki, itu membuat kita harus memilah-milah mana yang prioritas harus diperiksa. Misalkan pasien PDP itu sangat perlu diperiksa rapid test, petugas kesehatan juga sudah pernah kontak, atau bahkan masyarakat yang pernah kontak dengan pasien COVID itu perlu pemeriksaan rapid test. Terus petugas pelayanan masyarakat itu perlu pemeriksaan rapid test. Jadi intinya buat teman-teman yang sudah menjalankan atau menjalani pemeriksaan rapid test, baik itu hasilnya positif atau negatif, jangan keburu panik dulu sampai menunggu hasil dari pemeriksaan PCR, karena itu yang paling akurat. Tetap melakukan isolasi mandiri baik di rumah ataupun di tempat-tempat karantina. Dan juga buat teman-teman yang sudah pernah berkunjung ke kota dengan status zona merah, itu wajib melakukan isolasi mandiri di rumah selama minimal 14 hari. Saya yang terakhir yaitu tetap laksanakan atau melakukan social distancing ataupun physical distancing, cuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker di tempat umum, segera periksa jika ada keluhan, dan yang penting jujur terhadap petugas kesehatan. Jangan sampai berbohong, karena itu dapat membahayakan kami sebagai petugas kesehatan dan juga keluarga kalian di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.